Oke, sebelumnya selamat malam untuk rekan-rekan semuanya. Presentasi kali ini berkaitan dengan TB2 matkul pengantar kecerdasan buatan. Lanjut. Kami dari kelompok 2 atas nama Heru Yusuf Bahtiar, Dimas Wahyu Hutomo, dan Bayu Aditya Rahmansyah. TB2 kali ini berkaitan dengan implementasi terkait algoritma machine learning. Algoritma machine learning adalah serangkaian langkah atau prosedur matematis yang digunakan untuk melatih model komputer bagi mempelajari dari data, mengidentifikasi pola-pola yang kompleks, dan menghasilkan prediksi atau keputusan ke sekitar data baru tanpa membutuhkan pemrograman eksplisit. Berfungsi untuk metode kerjasama dengan menyerap dan menghasilkan prediksi mengenai data yang diberikan terhadap bekerjasama dengan yang diberikan dalam mencari sintesis tersebut dan menyusun informasi, meramalkan atau membuat keputusan mengenai data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lanjut. Algoritma yang kami ambil sebelumnya. Nah, ini algoritma yang kami bahas adalah deep learning. Deep learning adalah subbidang dari machine learning yang menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan untuk mempelajari representasi hierarki dari data. Dalam deep learning, algoritma belajar dari data secara otomatis untuk mengekstrak fitur relevan dari data yang kompleks dan abstrak. Deep learning telah menjadi sangat populer dalam berbagai bidang seperti pengenalan gambar, pengenalan suara, dan pemrosesan bahasa alami. Lanjut, Mas Dim. Algoritma terkait deep learning yang pertama adalah Convolutional Neural Network atau CNNS. CNNS adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dari cara kerja visual cortex pada otak manusia. CNNS dirancang khusus untuk pengolahan data GIRDS seperti gambar dan video. Lanjut. Untuk jurnal yang saya ambil adalah jaringan saraf tiruan dan mesin vektor pendukung dalam klasifikasi citra bunga, jurnal ilmu komputer dan informatika. Metode penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pengolahan data citra awal, pembagian data training dan testing, pembuatan model klasifikasi dan menggunakan metode evaluasi klasifikasi, hasil perbandingan performa antar model klasifikasi, dan penarikan kesimpulan. Tahapannya, CNN adalah salah satu metode deep learning yang paling banyak digunakan untuk metode pemrosesan gambar. Yang pertama adalah dataset. Gambar atau objek yang digunakan sebagai dataset dalam penelitian ini adalah bunga mawar, tulip, dan aster. Total dataset yang digunakan adalah 1.200 dan diperoleh secara acak menggunakan Google Image. Data pemrosesan awal, kualitas gambar dapat ditingkatkan dengan melakukan pra-pemrosesan, penghapusan noise, dan penentuan bagian gambar yang akan digunakan adalah metode. Dalam beberapa metode yang digunakan dalam pemrosesan adalah area luar yang tidak diinginkan dapat dihilangkan, sehingga membuat fokus gambar menjadi lebih baik, lebih seragam. Teknik ini juga dikenal sebagai cropping. Selanjutnya adalah pemodelan klasifikasi. Dilakukan sebelum pengolahan data untuk menentukan parameter apa saja yang digunakan dalam algoritma. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh parameter terhadap performa yang dihasilkan dan mendapatkan parameter yang terbaik. Jaringan saraf tiruan konvolusional menggunakan metode CNN dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah proses pelatihan dan kedua adalah proses pengujian. Ekstraksi fitur pada metode CNN dilakukan dengan melakukan konvolusi, Rowley, max pooling, dan perataan dengan menggunakan citra sebagai input. Dan the code merupakan flowchart pada CNN yang dapat dilihat dari sini ya teman-teman sekalian. Lanjut lagi. Ini adalah pseudocode pada algoritma CNN. Seperti ini. Oke, lanjut lagi.
Dan ini adalah grafik akurasi dan gambar klasifikasi pada laporan CNN. Ya, algoritma terkait deep learning yang kedua dapat dilanjutkan oleh teman saya, Mas Dimas. Baik, terima kasih untuk Mas Heru. Untuk yang kedua yaitu algoritma LSTM atau yang biasa disebut algoritma long short term memory. Untuk jurnalnya saya ambil dari Comparison of Co-occurrence between long short term memory dari International Journal of Advanced Computer Science and Application. Untuk metode penelitian, jurnalnya ini dia itu membahas tentang penelitian analisis sentimen di Twitter. Jadi dalam penelitian ini analisis sentimen yaitu pembersihan data Twitter, kemudian menggunakan metode lexicon base untuk menghasilkan sentimen positif, negatif, netral positif, negatif, dan netral untuk setiap tweet. Jadi data ini nanti akan di cleansing, diklasifikasikan, dan diproses dengan metode algoritma long short term memory dan dibandingkan dengan metode machine learning algoritma multinomial logistic regression atau MLR. Untuk algoritma long short term memory sendiri yaitu jenis lain dari modul pemrosesan recurrent neural network atau RNN. LSTM ini, long short term memory ini diciptakan oleh Hofstadter dan Schmidt-Haber di tahun 97 dan kemudian dikembangkan seperti penelitian RNN. Kenapa harus algoritma LSTM? Yaitu masalah vanishing gradient pada RNN tradisional, lalu dia mampu menangani urutan data yang panjang lebih baik, dan juga mempertahankan informasi penting dari waktu ke waktu. Untuk mekanisme kerjanya yaitu langkah pertama, itu dia itu memutuskan informasi yang mana yang akan dibuang. Yang kedua yaitu memperbarui cell state dengan informasi yang baru. Yang ketiga update, yaitu mempertahankan informasi yang dipertahankan dan informasi yang baru. Lalu yang terakhir menentukan output berdasarkan cell state. Untuk flowchartnya sendiri tertera seperti bagan, yaitu start, importing dataset, lalu dia cleansing data untuk pemilihan data, untuk mengurutkan datanya. Untuk sekotnya sendiri yaitu seperti yang tertera di presentasi. Forget get, input get, cell state, output get. Dan hasilnya seperti ini. Jadi di jurnal ini dia itu membahas tentang perbandingan metode klasifikasi dengan algoritma long short term memory lebih baik daripada klasifikasi MLR dengan klasifikasi kelas sentimen. Jadi algoritma long short term memory ini yaitu algoritma yang bagus untuk mengatasi masalah jangka panjang dalam data berurutan. Algoritma ini berguna dalam berbagai aplikasi yang memerlukan pemahaman konteks sekuensial, dan penggunaannya ini untuk kebutuhan komputasi dan kompleksitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bayu Aditya Rahmansyah. Dipersilakan. Algoritma selanjutnya adalah generation
Adversarial Network atau disingkat GAN. Next. Jurnal yang diambil adalah penerapan deep learning pada pengenalan wajah. Next. Model penelitian. Pengenalan wajah adalah metode untuk mengidentifikasi seorang hanya dengan melihat wajahnya melalui berbagai langkah yang menggunakan algoritma untuk mengekstraksi identitas dari data pelatihan yang ada. Proses ini melibatkan beberapa tahapan pengenalan pola yang penting untuk menentukan identitas yang akurat dan sesuai posisi yang dibutuhkan. Next. Dalam konteks pengenalan wajah, prosesnya biasa diuraikan menjadi 3 langkah utama: mendeteksi wajah, ekstraksi fitur, dan pengenalan wajah. Sebagaimana ilustrasi dalam gambar di samping, proses pengenalan wajah dimulai dengan beberapa langkah utama, yaitu mengumpulkan data awal, diikuti oleh proses dalam dan ekstraksi fitur menggunakan matriks gambar 2 dimensi. Next. GAN adalah jenis model pembelajaran mesin yang terdiri dari 2 jenis jaringan saraf, yaitu generator dan diskriminator, yang sering bersaingan satu sama lain. Konsep GAN diperkenalkan oleh Gottflow dan rekan-rekan pada tahun 2014. Next. Ini adalah gambaran dari flowchart GAN tersebut. Next. Ini adalah gambaran pseudocode yang pada GAN. Ya, next. Selanjutnya, perbandingan dari 3 algoritma yang kami ambil dalam konteks pendidikan, yang pertama adalah algoritma CNN. Pengaplikasiannya sering digunakan dalam pengolahan gambar yang bisa menjadi relevan dalam konteks pendidikan untuk analis citra, seperti pengenalan karakter tulisan tangan, pengenalan objek dalam gambar, atau bahkan identifikasi pola dalam data visualisasi. Untuk kelebihannya, mampu menangani data spasial dengan baik, menemukan fitur-fitur lokal yang penting, dan secara efektif memperkecil dimensi data, cocok untuk pengenalan pola dalam gambar. Untuk keterbatasan sendiri, tidak secara alami menangani data berurutan seperti teks atau rangkaian waktu yang sering ditemukan dalam pendidikan. Mungkin memerlukan pengolahan tambahan atau mengintegrasikan informasi urutan dalam analisis. Next. Perbandingan yang kedua yaitu algoritma LSTM, Long Short Term Memory. Pengaplikasiannya sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami dalam analis data berurutan lainnya dalam konteks pendidikan. Dapat digunakan untuk analisis teks seperti pemahaman bahasa alami, penilaian otomatis, atau prediksi kinerja siswa berdasarkan riwayat akademis mereka. Untuk kelebihannya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengingat informasi jangka panjang, sehingga cocok untuk analis data berurutan yang melibatkan keterkaitan jarak jauh, mampu menangani data urutan dengan baik. Untuk keterbatasan sendiri mungkin kurang efektif dalam menangani data spasial atau data gambar, dapat mengalami masalah yang disebut vanishing gradients saat digunakan dalam model yang sangat dalam. Next. Yang ketiga adalah algoritma Generative Adversarial Networks atau GAN. Pengaplikasiannya sendiri digunakan untuk membuat data baru yang realistis berdasarkan data pelatihan yang ada dalam pendidikan, dan dapat digunakan untuk menghasilkan materi pembelajaran tambahan yang berkualitas seperti gambar atau teks, meningkatkan pengalaman belajar siswa. Selain itu, GAN dapat digunakan untuk menciptakan skenario atau situasi pembelajaran yang realistis dalam simulasi. Untuk kelebihan sendiri, GAN memungkinkan pembuatan data baru yang dapat meningkatkan keberagaman atau kualitas materi pembelajaran, serta menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan mendalam.
Untuk Twitter terkenal sendiri, penggunaan GAN dalam pendidikan memerlukan perhatian khusus terhadap citra dan keamanan, terutama dalam hal penggunaan data siswa atau pembuatan konten yang mungkin tidak sesuai. Selanjutnya, dalam perbandingan ketiga algoritma tersebut dalam konteks tema pendidikan, kami menentukan jika harus memilih salah satu algoritma, mungkin kami akan cenderung memilih LSTM. Alasan dibalik ini adalah bahwa data atau teks dan berurutan seringkali sangat penting dalam konteks pendidikan, seperti tanggapan siswa, tanggapan kelas, atau urutan peristiwa dalam pembelajaran. Dengan LSTM, kami dapat memahami dan memodelkan pola dalam urutan data ini yang dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran mahasiswa. Seperti itu. Apakah ada teman-teman yang mau menambahkan dalam presentasi kali ini? Kira-kira seperti inilah presentasi dari kelompok kami tentang deep learning. Untuk deep learning sendiri, algoritma yang paling efektif sendiri yaitu algoritma long shorted memory, karena dia itu lebih efektif untuk mengurutkan data teks. Untuk kekurangannya sendiri, dia tuh hanya mengurutkan data teks. Untuk data gambar kurang efektif. Jadi seperti itu kesimpulannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Bila ada yang bisa ditanyakan lebih lanjut ke kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.